Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur yang tak terhingga di hadapan Tuhan, kalau di tahun yang baru, bulan yang baru ini, kembali saya boleh menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kembali kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengarkan bersama di pagi hari yang indah ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian: ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sekali lagi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk ikut menderita sebagai seorang pengikut Yesus. Penderitaan itu digambarkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tentunya kita tidak boleh menderita karena akibat kelalaian, kecerobohan, kemalasan, keserakahan, dan kejahatan kita. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 15 mengatakan, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Siapapun yang melakukan kesalahan dan kejahatan harus siap menanggung risiko yang berat atas perbuatannya. Tetapi sebaliknya, seorang prajurit yang baik akan siap menderita karena kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keselamatan banyak orang. Firman Tuhan di dalam Petrus 4 ayat 16 menyatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus menunjukkan pada nilai dan martabat yang luhur dari seseorang yang mengikut Kristus. Makna prajurit yang baik menunjukkan pada sikap dan perilaku seorang prajurit yang bermartabat tinggi dalam moral, kelayakan, dan keahlian, sehingga ia mampu menjadi pelindung dan pembela bangsa negaranya. Prajurit yang baik tidak akan pernah surut semangatnya untuk membela yang lemah dan tertindas, walau ia harus mengalami penderitaan dan kehilangan nyawanya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini pertanyaan yang mendasar adalah perjuangan dan pertempuran yang bagaimanakah dari seorang prajurit Kristus? Bukankah seorang prajurit utamanya berperan dalam pertempuran untuk membela keselamatan bangsa dan negaranya? Tentu bukankah saat ini kita tidak bertempur secara fisik? Jikalau demikian, bagaimana bentuk yang khas dari prajurit Kristus? Negara mana yang ia bela dan perjuangkan? Pertempuran yang paling berat bukanlah melawan musuh insani. Sebaliknya, kita sedang bertempur melawan kuasa kegelapan yang mencengkram kehidupan setiap orang. Kita melawan kuasa dosa yang ada di dalam diri kita sendiri, sekaligus kuasa dosa dalam struktur sosial, ideologi, budaya, adat istiadat, dan kemunafikan. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus, prajurit Kristus sesungguhnya bertempur untuk terwujudnya realitas kerajaan Allah di atas muka bumi. Ia bertempur untuk menjadi pendamai di tengah-tengah permusuhan, menegakkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan.
Ia menentang setiap bentuk kesewenang-wenangan dan menjadi pembela bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Selain itu, seorang prajurit Kristus dengan penuh keberanian menyuarakan suara kenabian. Ia juga seorang pewarta kebenaran yang objektif, walaupun arus utama atau mayoritas menentangnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap seperti seorang prajurit. Bagaimanakah sikap seorang prajurit yang baik menghadapi penderitaannya? Yang pertama, seorang prajurit siap menghadapi penderitaan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan yang dihadapi pada saat melayani dan mengikuti perintah Tuhan. Mungkin pada saat kita melayani Tuhan ada tantangan dan penderitaan serta pencobaan yang kita hadapi, di mana hal tersebut disebabkan oleh kesungguhan dan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang sudah tidak asing lagi bagi kita mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, jadi penderitaan atau pencobaan apapun yang kita hadapi saat kita melayani Tuhan, percayalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pasti Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah sebagai seorang prajurit Kristus, kita tidak boleh bersantai-santai dan gampang menyerah. Tetapi seorang prajurit Kristus, kita harus tetap berjuang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perintah yang dilakukan seorang prajurit Kristus adalah melakukan seluruh perintah Tuhan, mulai dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan, bahkan sampai melakukan amanat agung Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Prajurit Kristus harus melakukan segala perintah Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai prajurit-prajurit Kristus, jangan santai, jangan berleha-leha, berjuanglah, lakukan segala perintah Tuhan dengan ketaatan mutlak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seorang prajurit Kristus tidak memusingkan tentang dirinya sendiri, tetapi sebagai prajurit Kristus yang baik akan selalu setia dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya daripada persoalan-persoalan keinginan pribadi. Matius 6 ayat 34 mengajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Hendaklah setiap kita dapat menjadi prajurit Kristus yang selalu berkenan kepada Tuhan. Sebagai prajurit Kristus, yang utama adalah komandannya, yang terutama adalah kepentingan komandannya, dan komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai seorang prajurit yang baik, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakteristik utama dari seorang prajurit adalah sejauh mana ia taat terhadap perintah komandannya.
seorang prajurit tidak diizinkan melakukan segala sesuatu di luar pengetahuan atau penugasan dari pimpinan atau komandannya. Seorang prajurit Kristus senantiasa tunduk dan taat kepada Kristus dan firman-Nya. Karena itu, peran setiap umat percaya sebagai prajurit Kristus adalah menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Ia tidak pernah boleh menambah atau mengurangi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dihidupi dan disampaikan apa adanya. Ia seorang jujur, setia, berintegritas. Karena itu, marilah prajurit-prajurit Kristus yang taat dan setia kepada Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan program ini adalah prajurit-prajurit Kristus yang baik dan setia. Oleh sebab itu, muliakanlah komandan, lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. Yakinilah ketika kau melakukan kehendaknya, ada tantangan, ada pergumulan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini hidup kita memuliakan Tuhan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.